Farmasi Poltekkes Kemenkes Semarang akan mereview jurnal yang berjudul Identifikasi Formalin pada Makanan Menggunakan Ekstrak Kulit Buah Naga oleh Sinta Ratmadewi dari Fakultas Ilmu Kesehatan dan Farmasi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Makanan seperti pentol, tahu, ikan asin pada dasarnya mengandung protein serta kadar air yang tinggi yang apabila disimpan lama akan mempercepat proses membusukkan, dan jika disimpan di suhu dan tempat yang kurang baik pun juga mempercepat pertumbuhan bakteri dan jamur. Oleh sebab itu, para produsen makanan banyak mensiasati agar makanan yang mereka jual awet, tahan lama, dan juga masih layak dijual agar mereka tidak mengalami kerugian dengan menambahkan formalin pada bahan makanannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2012 nomor 33 menyatakan bahwa formalin dilarang sebagai bahan tambahan pangan. Alasan produsen makanan melakukan hal yang curang dan merugikan itu dikarenakan demi meraih keuntungan yang lebih besar. Dengan menambahkan zat berbahaya ke dalam makanan yang mereka jual, menurut salah satu peneliti, alasan pemakaian formalin juga dipercaya dapat mempercepat proses pengeringan dan pembuatan tampilan fisik tidak cepat rusak pada ikan asin. Peneliti lainnya menyebutkan studi keamanan pangan pada tahu putih yang beredar di pasar Sidoarjo menggunakan FMR atau formalin menregen menunjukkan 65,9% tahu yang ada di pasar tradisional dan pasar modern di kota tersebut positif mengandung formalin. Peneliti lain menunjukkan dari total 40 sampel hasil sampling yang ada di berbagai pasar tradisional di wilayah Tuban, 28 sampel atau sekitar 70% hasil sampling yang ada positif mengandung formalin yang terdiri dari 18 sampel ikan asin dan 10 sampel ikan asin layang. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa sampel tahu yang beredar di berbagai pasar di kota Palu yang berjumlah 9 diperoleh 6 sampel positif mengandung formalin, sedangkan 3 sampel lainnya tidak mengandung formalin. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 66,7% dari sampel teridentifikasi formalin dan tidak aman untuk dikonsumsi dalam jangka panjang. Metode penelitian ini menggunakan rancangan cross-seksional. Metode yang akan digunakan untuk pengumpulan data primer berupa pengujian sampel makanan yang diambil secara purposive sampling, yaitu dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, makanan yang diproduksi sendiri oleh pedagang maupun yang dititipkan oleh produsen, dengan kata lain jajanan yang belum memiliki label, contohnya bakso, tahu, dan ikan asin, serta makanan yang strukturnya cenderung lebih kenyal, tidak mudah hancur, tidak lengket, tidak berbau menyengat, dan mengkilap, contohnya mie basah dan kerupuk. Bahan yang akan diuji menggunakan ekstra dari kulit buah naga, kemudian sampelnya di sini menggunakan pentol bakso, mie basah, tahu, ikan asin, udang rebon, dan kerupuk. Masing-masing sampel terdiri dari 3 merek yang berbeda dengan kode A, B, dan C yang dibeli di beberapa pasar tradisional di daerah Kota Samarinda. Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 21 sampai 23 Februari 2017 bertempat di Laboratorium Kimia Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Cara mengidentifikasinya, yang pertama, sampel bahan makanan ditimbang menggunakan raca analitik sebesar 10 gram yang kemudian sampel direndam. Yang kedua, setelah sampel direndam kemudian dihaluskan dan dimasukkan ke dalam beker gelas dan ditambah air sebanyak 20 ml. Yang ketiga, ambil bagian luar kulit buah naga kemudian potong menjadi bagian yang lebih kecil. Kemudian haluskan kulit buah naga menggunakan blender dengan menambahkan sedikit air dan sedikit perasan jeruk nipis. Kemudian basahi kertas atau tisu dengan air buah naga tersebut. Letakkan di atas meja dan taruh sampel makanan di atas kertas tisu tersebut. Diamkan selama 10-20 menit dan lihat hasilnya. Jika kertas tisu berwarna merah, maka sampel mengandung formalin. Jika kertas tisu berwarna pemudar dan mendekati warna putih, maka sampel makanan tidak mengandung formalin.
didapatkan hasil bahwa 17 sampel yang diuji dengan menggunakan ekstrak kulit buah naga, ditemukan 6 sampel positif menggunakan formalin. Sampel yang mengandung formalin adalah pental B, pental C, ikan asin A, ikan asin B, udang rebon A, dan udang rebon B. Kemudian teridentifikasinya kandungan formalin ini dapat dilihat dari sampel yang dicelupkan ke tisu atau kertas yang telah direndam oleh ekstrak kulit buah naga yang berwarna keunguan, dan tisu atau kertas saring tersebut tetap berwarna ungu. Tetapi jika sampel yang telah dicelupkan ke tisu atau kertas saring yang mengandung ekstrak kulit buah naga berubah warna menjadi putih, maka sampel dinyatakan negatif mengandung formalin. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa identifikasi formalin menggunakan ekstrak kulit buah naga terbukti dapat mendeteksi formalin pada beberapa sampel makanan yang dijual di beberapa pasar tradisional di Kota Samarinda. Dari hasil penelitian tadi, maka diharapkan masyarakat umum dapat lebih berhati-hati dan lebih selektif dalam memilih bahan makanan dengan melihat kualitas gizi, kebersihan, serta bentuk fisiknya. Sekian, terima kasih.